Saudara-saudara, kita akan membahas satu gerakan yang sangat penting, yakni apakah gerakan karismatik Katolik sesat? Mari kita lihat pertanyaan. Pertanyaan saudara Steph, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Steph dan pembaca yang mengikuti gerakan karismatik, saya pribadi tidak menyukai gerakan karismatik dan memiliki kesan negatif terhadap, karena di dalam gerakan itu terdapat penyimpangan dan kesat sebagai berikut. 1. Gerakan karismatik berasal dari denominasi Protestan, Pentekostal, dan tidak ada dalam tradisi gereja. Sumbernya saja sudah sesat. Tentu gerakannya juga berisiko sesat. Anehnya, mengapa gerakan ini bisa sampai tumbuh subur dalam gereja Katolik? 2. Gerakan karismatik identik dengan tepuk tangan, musik yang keras, jingkrak-jingkrak, dan sikap emosional. Bukankah berdoa itu memerlukan ketenangan dan keheningan seperti teladan Yesus sendiri? 3. Doa karismatik yang panjang dan bertele-tele, apakah karena kuasa Roh Kudus sehingga ia berdoa panjang seperti itu? Ditambah lagi ada yang berdesis-desis menyahuti dengan nama Tuhan Yesus saja tidak menyarankan doa yang bertele-tele. 4. Kecenderungan memaksakan pemahaman pendapat pribadi terhadap ayat Injil dan menganggap yang tidak sepaham ada sesat dan berdosa. 5. Penyimpangan dari ajaran Rasul Paulus tentang penggunaan karunia Roh Kudus, khususnya mengenai bahasa roh. 6. Yang penting adanya baptisan roh dan praktek penumpangan tangan oleh awam untuk mendapatkan karunia roh, serta praktek eksorsisme oleh awam. Maksudnya baptisan roh. Bukankah kita hanya merangkul satu pembaptisan seperti yang tertulis dalam syarat Nisea? Jelas ini melanggar hasil konsili. Dan lagi, tidak sembarang orang dapat melakukan penumpangan tangan dan eksorsisme. 7. Dikatakan bahwa gerakan karismatik menghasilkan buah-buah yang baik. Apa benar yang dihasilkan adalah buah-buah sejati? Bukankah umat beragama lain juga menghasilkan buah-buah yang baik melalui sembahyang mereka? 8. Dalam gerakan karismatik terdapat sinkretisme ajaran Katolik dan Protestan Pentekostal. Munculnya gerakan karismatik dalam gereja Katolik menyatakan bahwa a. ada yang kurang dalam spiritualitas gereja Katolik, maka perlu adanya gerakan karismatik. Sakramen, ibadat harian, doa, devosi, puasa, meditasi, pemeriksaan batin, latihan rohani, pendalaman kitab suci, retret, dan sebagai berikut, yang sudah menjadi tradisi gereja, tidak mampu mengubah dan memperbaharui hidup umat Katolik dan memberikan karunia-karunia roh, maka perlu mengikuti gerakan karismatik. B. Gerakan karismatik adalah upaya yang perlu untuk memperoleh karunia-karunia roh, maka jelas gerakan karismatik merendahkan Roh Kudus dan sakramen-sakramen gereja Katolik. Jadi kesimpulannya, gerakan karismatik sangat berbahaya karena mengandung penyesatan dan penyimpangan dari iman dan ajaran gereja Katolik. Ini adalah pendapat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi, kesaksian teman-teman, dan beberapa bacaan. Maaf kalau kurang berkenan. Salam Aloysius. Jawaban. Salam Aloysius. Pertama-tama, dalam menyikap suatu pengajaran gereja, mari kita kesampingkan perasaan, pendapat pribadi. Karena kalau demikian halnya, kita menempatkan pendidikan pribadi kita di atas ajaran keputusan magisterium. Jika kita terus mempertahankan sikap seperti ini, kita menempatkan diri di posisi yang berisiko. Apalagi jika kemudian disertai dengan sikap menganggap diri lebih benar daripada magisterium. Dan karenanya gerakan dengan keras menentang pengajaran magisterium. Sikap demikian tidak menempatkan buah Roh Kudus yang utama dan pertama.
yaitu kasih yang menghendaki persatuan daripada perpecahan, dan kasih yang tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Dengan prinsip ini saya menanggapi Panas berikut. 1. Gerakan karismatik sesat. Anda menyatakan bahwa gerakan karismatik berasal dari denominasi Protestan Pentekostal dan gereja Pentekostal. Ini Anda pandang heretikal, skismatik, sesat, dan karena itu gerakannya juga sesat. Sejujurnya ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak berhubungan. Memang awal gerakan karismatik sering dihubungkan dengan apa yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1901 di suatu Bible College di Topeka, Kansas, Amerika Serikat, atau tanggal 18 April 1906 di pertemuan doa Apostolic Faith Mission di Azusa, St. Los Angeles, juga di Amerika. Yang keduanya bukan komunitas Katolik. Saat terjadi apa yang kemudian dikenal dengan karunia bahasa roh. Selanjutnya, gerakan yang kemudian mempraktikkan karunia-karunia karismatik Roh Kudus ini dikenal dengan sebutan gerakan karismatik. Walaupun gerakan ini nampak marak bertumbuh sekarang ini, namun sebenarnya Roh Kudus ini sudah ada sejak zaman para rasul. Dan walaupun tidak banyak disoroti, karunia ini pun sudah ada dalam gereja Katolik. Mari bersama kita melihatnya. Dasar kitab suci tentang bahasa roh dan karunia karismatik lainnya. Karunia bahasa roh yang dikenal dengan istilah glosolalia disebut beberapa ayat dalam Perjanjian Baru, seperti 1 Markus 16:17. Nubuat Yesus tentang orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 2. Kisah para Rasul 2. Ketika Roh Kudus mengurapi ke-12 rasul, maka orang-orang dari ke-15 bangsa yang berkumpul di Yerusalem mendengar para rasul itu berkhotbah dalam bahasa mereka sendiri. 3. Kisah para Rasul 10. Cornelius yang menerima karunia bahasa roh setelah menerima pewartaan Injil dari Rasul Petrus. 4. Kisah para Rasul 19, 1-6. Mengisahkan anggota jemaat di Efesus yang menerima karunia bahasa roh setelah menerima baptisan dalam nama Yesus. 5. 1 Korintus 12-14 mengisahkan bahwa gereja atau jemaat di Korintus menerima karunia bahasa roh dan karunia-karunia karismatik lainnya. Di 1 Korintus 12, 7-11 disebutkan bermacam-macam karunia tersebut. Sedangkan di 1 Korintus 12, 28 disebutkan urutannya, mulai dari karunia sebagai rasul, nabi, pengajar, mujizat, penyembuhan, pelayanan, pemimpin, bahasa roh. Selanjutnya, kitab suci menyebutkan bahwa manifestasi Roh Kudus dalam bahasa roh itu dapat merupakan satu bahasa asing, bahasa suatu bangsa tertentu, seperti terjadi pada Kisah para Rasul 2, Kisah Rasul 11-15, dan 1 Korintus 14-21 ataupun 2. Bahasa yang tidak terucap, yang tidak mengerti, seperti secara implisit dikatakan dalam Roma 8:26-27. Karunia ini adalah karunia doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan Rasul Paulus pun menggunakan bahasa roh ini di dalam doa-doanya. Namun karena tidak mengerti, sering orang yang tidak percaya menyangka bahwa mereka yang menerima karunia ini sebagai orang yang tidak waras. 3. Bisa juga terjadi alternatif ketiga, bahwa bahasa roh tersebut dapat merupakan bahasa spiritual dan bahasa surgawi yang tak berdasarkan atas bahasa yang dikenal di dunia, namun yang dapat diinterpretasikan menurut bahasa yang dikenal di dunia, seperti yang mungkin terjadi dalam Kisah para Rasul 2, 6-8, di mana para rasul berkata-kata dengan bahasa yang baru itu secara bersamaan,
namun dapat terdengar oleh orang-orang yang berada di sana, yang datang dari berbagai bangsa sebagai bahasa mereka sendiri. Dalam tradisi gereja Katolik, menarik disimak sini adalah perkembangannya yang terjadi setelah zaman para rasul. Montanus adalah seorang yang dikenal sebagai pelopor gerakan karismatik pertama di abad kedua dengan menekankan adanya karunia nubuat. Ia menekankan bahasa roh dan kehidupan asketis yang ketat, dan ia mengklaim sebagai penerima wahyu Tuhan secara langsung, sehingga membahasakan diri sebagai orang pertama dalam nubuat-nubuatnya, seolah-olah ia sendiri adalah Tuhan. Gerakan Montanisme ini akhirnya memecah gereja di Ancyra menjadi dua, dan karena itu Uskup Apollinarius menyatakan bahwa nubuat Montanus adalah palsu. Gerakan Montanus akhirnya ditolak oleh para pemimpin gereja. Montanus dan para pengikutnya lalu memisahkan diri dari kesatuan dengan gereja yang pada saat itu. Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa para bapak gereja pada abad-abad awal menekankan agar jemaat tunduk pada pengajaran para uskup yang adalah para penerus rasul, dan mereka relatif tidak terlalu menekankan karunia bahasa roh. Kemungkinan mengingat bahwa hal ini faktanya dapat menimbulkan perpecahan. Santo Polikarpus yang hidup di zaman Rasul Yohanes tidak menyebutkan tentang bahasa roh. Demikian pula Santo Justinus Martir. Santo Irenaeus hanya menyebutkan secara sekilas dalam tulisan Agens Heresis. Selanjutnya, karunia bahasa roh ini disebutkan dalam tulisan-tulisan Santo Hilarius dari Poitiers dan Santo Ambrosius, walaupun tidak dikatakan secara eksplisit bahwa mereka mengalaminya. Juga pada masa itu, seorang pertapa Mesir, Pochomius, dilaporkan memperoleh karunia bahasa roh yang disebut sebagai bahasa malaikat, dan di suatu kesempatan dapat menguasai bahasa Yunani dan Latin yang dipelajari terlebih dahulu. Namun, sejak abad ketiga dengan matinya sekte Montanus dan relatif urungnya para bapak gereja untuk mengekspos tentang bahasa roh, maka bahasa roh tidak lagi menjadi praktek yang umum di gereja. Beberapa bapak gereja yang tergolong skeptis tentang bahasa roh diantaranya adalah Eusebius dan Origen. Santo Chrysostomus, uskup Konstantinopel, dalam homilinya kepada jemaat di Korintus mempertanyakannya mengapa karunia bahasa roh tidak lagi terjadi dalam gereja, dan selanjutnya mengatakan bahwa di antara karunia-karunia Roh Kudus yang disebut di 1 Korintus 12:16, karunia bahasa roh menempati urutan yang terendah. Selanjutnya Santo Agustinus memberikan pengajaran demikian tentang bahasa roh, dan prinsip ini yang kemudian dipegang oleh gereja untuk 700 tahun berikutnya. Pada awal mulanya, Roh Kudus turun atas mereka yang percaya dan mereka yang berkata-kata dalam bahasa lidah yang tidak mereka pelajari, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan pada saat di mana diperlukan bahasa roh untuk membuktikan adanya Roh Kudus di dalam suatu bahasa bangsa-bangsa, di dalam suatu yang lebih ditekankan dalam gereja Katolik. Maka meskipun gereja Katolik juga mengakui adanya karunia bahasa roh, gereja Katolik lebih menekankan kepada sabta karunia Roh Kudus, yaitu takut akan Tuhan, keperkasaan, kesalehan, nasihat, pengenalan, pengertian, kebijaksanaan. Mengapa? Karena ketujuh karunia tersebut lebih tinggi tingkatnya daripada karunia-karunia karismatik.
Sebab sabta karunia Roh Kudus adalah karunia yang menguduskan seorang. Sedangkan karunia karismatik tidak otomatis menguduskan seorang. Namun lebih bertujuan untuk membangun jemaat. Oleh karena itu dapat terjadi misalnya mereka yang dapat menyembuhkan tersebut tidak kudus hidupnya, dan jika ini yang terjadi, orang itu juga akhirnya tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Matius 7:21-23. Maka tantangannya adalah bagi orang yang memperoleh karunia karismatik Roh Kudus adalah juga bertujuan untuk hidup kudus dan bertumbuh. Kesimpulannya, karena bahasa roh dan karunia karismatik Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman gereja awal dan seterusnya dalam gereja Katolik, maka tidak dapat dikatakan bahwa Roh Kudus dan karunia lainnya ataupun gerakan-gerakan karismatik mempraktikkan karunia tersebut adalah sesat. Namun perlu dihindari adalah praktek yang menyimpang seperti yang dibahas yang kemudian terjadi sehingga gerakan ini dapat mendukung dan memperbarui gereja Katolik. Gerakan karismatik identik dengan tepuk tangan, musik yang keras, dan jingkrak. Ini keliru. Jika kita melihat pengalaman orang-orang kudus yang menerima karunia karismatik Roh Kudus, kita tahu bahwa karunia karismatik tidak identik dengan tepuk tangan dan jingkrak. Beberapa pelajar Katolik yang pertama memperoleh karunia bahasa roh dalam retret yang diadakan di Duquesne University Amerika menerima melalui doa adorasi di hadapan sakramen kudus. Selanjutnya saya juga mengenal orang-orang yang mendapat karunia bahasa roh melalui doa adorasi sakramen kudus, doa serio, dan juga doa pribadi. Bahkan pengkhotbah kepausan Frater Raniero Cantalamessa memperoleh karunia bahasa roh kudus dan doa pribadinya. Sehari setelah ia mengikuti semacam SHDR jika tidak dalam SHDR sendiri. Demikian juga Mother of Anglica, seorang biarawati Karmelit pendiri EWTN, salah satu stasiun TV Katolik terbesar di Amerika, juga memperoleh karunia Roh Kudus dalam bahasa roh pada saat mendoakan doa brevir ibadat harian, yaitu pada saat ia membaca teks kitab suci. Maka persekutuan doa karismatik yang sungguh Katolik seharusnya tidak menekankan pujian yang hingar-bingar tanpa keheningan, tepuk tangan, bahkan bersorak dan menari sebagai cara memuji Tuhan tidak dilarang, sebab hal itu juga dicatat dalam kitab Mazmur. Namun tentu harus dalam batas yang normal yang mencerminkan pengendalian diri. 3. Doa karismatik panjang-panjang dan bertele-tele. Wah, ini yang nampaknya relatif, sebab bagi mereka yang mendoakannya mungkin tidak terasa demikian, terutama jika mereka mendoakannya dengan kasih. Doa pengulangan tidak dikecam oleh Yesus. Yang dikecam adalah doa pengulangan sia-sia. Maka tidak ada masalah dengan berdoa menyebut nama Yesus berkali-kali, atau haleluya, atau salam Maria berkali-kali, asal didasari kasih kepada Tuhan. Maka doa ini sungguh indah di hadapan Tuhan, sebagaimana pengulang frasa dalam Mazmur 136 dan 118. Kecenderungan anggota karismatik memaksakan pemahaman pribadi terhadap ayat Injil dan menganggap yang tidak sepaham dengannya adalah sesat. Ini yang tidak benar.
dan harus diluruskan. Sebab bagi umat Katolik parameternya jelas, yaitu apakah interpretasi tersebut sesuai dengan ajaran magisterium gereja. Jika tidak sesuai, maka interpretasi pribadi yang keliru. 5. Penyimpangan dari ajaran Rasul Paulus tentang penggunaan karunia Roh Kudus khususnya mengenai bahasa roh pada gerakan karismatik. Ini nampaknya diperjelas apakah penyimpangan dan hal apa, sebab harus diakui ada hal positif dalam gerakan karismatik walaupun sayangnya ada yang negatif. Namun sejauh gerakan karismatik sejalan dan dalam langkah paroki, maka mereka tidak menyimpang. Sejauh pengamatan saya, yang disebut penyimpang itu adalah jika menganggap bahwa karunia bahasa roh adalah segala-galanya, sehingga timbul sikap seolah mengatakan bahwa orang yang menerima karunia bahasa roh itu lebih kudus daripada orang yang tidak menerimanya. Ini keliru, karena penekanan kepada bahasa roh, maka seolah-olah tolok ukur kesuksesan saudara adalah seberapa banyak orang yang memperoleh karunia tersebut, dan setidaknya yang resting in the spirit, dan bukan kepada pertobatan sejati. Lebih parahnya jika diajarkan bahwa seolah-olah bahasa roh dapat dipelajari, dibuat-buat sendiri, sehingga menjadi tidak otentik dan Roh Kudus. Terlalu banyak penekanan terhadap karunia karismatik Roh Kudus, sehingga menomorduakan sabtar karunia Roh Kudus, merasa sudah langsung berhubungan dengan Roh Kudus, sehingga tidak lagi mau taat kepada pimpinan gereja karena menganggap bahwa mereka kurang dipenuhi Roh Kudus. Sikap semacam ini berlarut-larut dapat menjurus kepada perpecahan, pemisahan dari kesatuan gereja, dan tentu sikap sedemikian ini keliru. Merasa sudah benar, paling benar dalam interpretasi kitab suci, sehingga sudah tidak lagi mendengarkan pengajaran magisterium. Pandangan yang menganggap ibadah karismatik paling baik, lebih tinggi daripada misa kudus. Ini keliru sekali. Demikian juga jika seorang merasa sudah dipenuhi kudus sehingga tidak lagi mengindahkan sakramen-sakramen. Pandangan yang mengatakan kalau sudah karismatik maka tidak perlu lagi berdoa serio dan devosi kepada Bunda Maria. Kurangnya ciri khas Katolik dalam ibadah persekutuan doa karismatik terlalu hingar-bingar. Kelompok tersebut menjadi eksklusif, tidak membaur dengan kegiatan paroki. 6. Yang paling parah, penumpangan tangan oleh awam untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, praktek eksorsisme oleh awam, dan istilah baptisan Roh Kudus. Nampaknya harus dibedakan makna penumpangan tangan para klerus dan para awam. Romo Bolu SVD, pakar liturgi di situs ini, pernah menjelaskan bahwa penumpangan tangan dalam semua para liturgi memang hanya boleh dilakukan oleh para tertabis, sehingga dalam sakramen-sakramen seperti Ekaristi, Krisma, pengakuan dosa, tabisan, dan pengorbanan sakit. Namun di luar liturgi belum ada larangan tertulis yang menyatakan bahwa orang awam dilarang menumpangkan tangan atas orang yang didoakan. Lalu harus dibedakan di sini tentang praktek eksorsisme dan pelepasan. Yang umumnya dilakukan oleh awam adalah pelepasan, namun eksorsisme yang resmi adalah dari uskup atau imam yang diberi kuasa oleh uskup. Hal ini pernah dijelaskan Romo Santo PR. Sekarang tentang istilah baptisan Roh Kudus, agaknya penggunaan istilah ini memang tidak tepat. Anda benar bahwa gereja Katolik berdasarkan kitab suci hanya mengaku satu baptisan, dan karena itu istilah yang tepat adalah pencurahan Roh Kudus dan bukan baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan memang hanya dapat diterima satu kali, namun rahmat Roh Kudus dapat terus ditambahkan, dicurahkan berkali-kali sepanjang hidup kita. 7. Apakah gerakan karismatik menghasilkan buah-buah yang sejati?
Apakah bedanya dengan buah-buah yang baik dihasilkan dari agama non-Katolik? Jika gerakan karismatik dilakukan di dalam koridor gereja Katolik, seperti yang terjadi pada kehidupan para orang kudus, maka tentu saja dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang sejati, yang dapat membangun gereja. Sebab Steph dan saya harus jujur mengakui hal ini, sebab kami berhutang kepada gerakan karismatik Katolik. Jika bukan karena belas kasih Allah dan rahmat-Nya yang kami terima melalui list yang diadakan oleh gerakan karismatik Katolik di Filipina tahun 2000 yang lalu, mungkin kami berdua tidak tergerak untuk mendalam iman Katolik dan tidak terbesit keinginan di hati untuk lebih bersungguh-sungguh ikut dalam bangun gereja dan dalam. Selanjutnya, tentang hal-hal yang baik yang ada juga di agama-agama lain, gereja Katolik mengakuinya. Namun, pada saat yang bersamaan mengajarkan juga bahwa kepenuhan hidup dan kebenaran ada dalam Kristus dan gerejanya. Konsili Vatikan kedua mengajarkan gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar-benar suci dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidupnya, keagamaan. Dalam Dia pula lah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dikemukakan gereja-gereja non-Katolik, Konsili Vatikan II mengajarkan. Kecuali itu, dari unsur-unsur atau nilai-nilai yang keseluruhnya ikut berperanan dalam pembangunan serta kehidupan gereja sendiri. Beberapa bahkan banyak sekali yang sangat berharga yang dapat ditemukan di luar kawasan gereja Katolik yang kelihatan. Sebab Allah dalam kitab suci, kehidupan berahmat, iman, harapan dan cinta kasih, begitu pula karunia-karunia Roh Kudus lainnya yang bersifat batinia dan unsur-unsur lahiriah, itu semua bersumber pada Kristus dan mengantar kepadanya, dan memang selainnya termasuk gereja-gereja yang tunggal. Oleh karena itu, gereja-gereja dan jemaat-jemaat terpisah, walaupun menurut pandang kita diwarnai oleh kekurangan-kekurangan, sama sekali bukannya tidak berarti atau bernilai dalam misteri keselamatan. Sebab Roh Kudus tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya keselamatan yang kekuatannya bersumber pada kepenuhan rahmat serta kebenaran sendiri yang dipercayakan kepada gereja Katolik. Akan tetapi saudara-saudara yang tercerai dari kita, baik secara perorangan maupun sebagai jemaat dan gereja, tidak menikmati kesatuan yang oleh Yesus Kristus hendak dikaruniakan kepada mereka yang semua yang telah dilahirkan kembali dan kehidupannya untuk menjadi satu tubuh bagi kehidupan yang baru menurut kesaksian kitab suci dan tradisi gereja yang terhormat. Sebab hanya melalui gereja Kristus yang Katolik lah, yakni upaya umum untuk keselamatan dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Sebab jika kita percaya bahwa hanya kepada Dewan para Rasul yang diketuai oleh Petrus lah Tuhan telah mempercayakan segala harta perjanjian baru untuk membentuk satu tubuh Kristus di dunia. Dalam tubuh itu harus disaturagakan sepenuhnya siapa saja yang dengan satu cara telah termasuk umat Allah. Semua bersiara di dunia. Umat itu meskipun dalam para anggota yang tetap
tidak terluput dari dosa, berkembang dalam dalam Kristus, dan secara halus dibimbing oleh Allah menurut rencananya yang penuh rahasia, sampai akhirnya penuh kegembiraan meraih seluruh kepenuhan kemuliaan kekal di kerajaan Yerusalem surgawi. 8. Gerakan karismatik dalam gerakan karismatik terjadi sinkretisme antara ajaran Katolik yang benar dan Protestan yang sesat. Ini keliru. Seorang tidak akan mengatakan demikian jika ia telah memahami apa yang diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua. 9. Apakah spiritualitas gereja Katolik kurang lengkap sehingga perlu gerakan karismatik? Nampaknya pandangan ini juga tidak tepat. Sebab jika kita ketahui bahwa sesungguhnya spiritualitas gereja Katolik sudah cukup lengkap, terdapat banyak cara berdoa dan spiritualitas yang diajarkan oleh para kudus sepanjang sejarah gereja Katolik. Namun mungkin yang kurang adalah kekayaan spiritualitas Katolik itu kurang diketahui oleh umat secara umum, sehingga tidak dijadikan sebagai gaya hidup. Oke, sekian dan terima kasih.